Baik, sebelum kita lanjut ke materi, Ananda bisa lihat apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, inilah materi kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama kita akan bahas tentang masalah yang diperhatikan dalam persediaan. Yang kedua, metode penilaian manajemen persediaan. Yang ketiga, kita lihat hubungan manajemen persediaan dengan manajemen lain. Yang keempat, kita lihat manfaat dari manajemen persediaan itu sendiri. Yuk kita melangkah ke pembahasan berikut ini. Oke, sebelum kita masuk pada materi kita pada kali ini, ada sedikit materi yang pertemuan lalu yang ketinggalan. Yang akan Bu Reja bahas di sini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan. Nah, di sini menurut Prawiro Sentono, ada beberapa faktor dominan yang mempengaruhi persediaan. Yang pertama ada namanya perkiraan pemakaian bahan baku. Artinya di sini, penentuan besarnya bahan yang diperlukan itu harus sesuai dengan kebutuhan pemakaian bahan tersebut dalam suatu proses produksi tertentu. Yang kedua ada harga bahan yang mempengaruhi. Harga bahan yang diperlukan merupakan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi besarnya persediaan yang harus diadakan. Harga bahan ini bila dikalikan dengan jumlah bahan yang diperlukan, itulah merupakan kebutuhan modal yang harus disediakan untuk membeli persediaan tersebut. Nah, yang ketiga, faktor yang ketiga itu adalah biaya persediaan. Nah, di sini terdapat beberapa jenis biaya untuk menyelenggarakan persediaan bahan. Nah, adapun jenis biaya tersebut adalah biaya pemesanan, yang kedua adalah biaya penyimpanan bahan di gudang. Yang keempat adalah waktu menunggu pesanan. Nah, waktu menunggu pesanan ini maksudnya adalah waktu antara tenggang waktu sejak pesanan dilakukan sampai dengan saat pesanan tersebut masuk ke gudang. Nah, waktu senggang ini merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Kenapa? Agar bahan atau barang yang dipesan itu datang pada waktunya. Jadi artinya jangan sampai kehabisan barang di gudang setelah beberapa saat baru nanti barang datang. Nah, berdasarkan tipe persediaan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Kalau yang tadi faktor yang dominan, yang sekarang berdasarkan tipe persediaan, nah itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi tipe persediaan tersebut. Yang pertama ada namanya bahan mentah. Bahan mentah atau bahan baku bisa dipengaruhi oleh sifat bahan baku tersebut. Musiman atau tidak, cepat rusak atau tidak. Nah, selain itu, perkiraan produksi, ketersediaan barang pemasok, penjadwalan produksi, dan pembelian juga mempengaruhi persediaan bahan mentah. Yang B, barang dalam proses. Nah, barang dalam proses atau yang disebut juga dengan barang setengah jadi, itu merupakan barang hasil produksi bahan baku, namun masih belum layak untuk dijual. Nah, barang dalam proses ini bisa dipengaruhi oleh lamanya waktu produksi sejak bahan mentah mulai diproses hingga menjadi barang jadi. Nah, yang ketiga ada namanya barang jadi. Nah, barang jadi ini barang yang siap untuk dijual. Nah, barang jadi ini bisa dipengaruhi oleh penjualan. Semakin banyak penjualan, maka otomatis semakin sedikit barang jadi yang disimpan. Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan jika dilihat dari tipe persediaan. Menurut Handoko, ada beberapa masalah yang harus diperhatikan oleh perusahaan apabila mengadakan persediaan.
Di antaranya persediaan bahan baku yang terlalu besar itu juga memiliki kerugian. Yang pertama, biaya penyimpanan atau pergudangan yang menjadi tanggungan perusahaan akan semakin besar. Risiko kehilangan juga besar. Kerusakan bahan baku dalam penyimpanan, risiko kadaluarsa, dan risiko penurunan kualitas barang. Nah, ini salah satu kerugian jika persediaan baku terlalu besar. Yang kedua, persiapan dana yang besar untuk pengadaan persediaan. Karena itu berarti perusahaan tersebut harus mempersiapkan dana yang cukup besar untuk mengadakan persediaan bahan. Yang ketiga, berkurangnya dana untuk pembiayaan dan investasi. Jadi dengan tingginya biaya penyimpanan yang ada di perusahaan tersebut, serta investasi di dalam persediaan bahan baku, maka mengakibatkan berkurangnya dana untuk pembiayaan dan investasi di bidang lainnya. Yang keempat, penurunan harga pasar. Apabila persediaan bahan baku yang disimpan dalam perusahaan ini semakin besar, maka terjadinya penurunan harga pasar yang merupakan kerugian yang tidak sedikit bagi perusahaan yang bersangkutan. Nah, yang kedua, permasalahan pengadaannya adalah jika persediaan bahan baku terlalu kecil, maka kerugian yang akan ditanggung adalah tidak dapat memenuhi kebutuhan produksi. Persediaan bahan baku yang jumlahnya kecil atau jumlahnya sedikit, otomatis tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan untuk melakukan proses produksi. Yang kedua, proses produksi tidak berjalan lancar. Hal ini disebabkan karena seringkali kehabisan bahan baku karena disimpan dalam jumlah yang kecil. Akhirnya menyebabkan proses produksi tidak berjalan lancar. Yang ketiga, besarnya biaya pemesanan. Karena kita memesannya jumlahnya unitnya relatif kecil, itu akan mengakibatkan frekuensi pembelian bahan baku itu sering. Dengan begitu, maka biaya pemesanan juga akan menjadi tinggi karena itu berulang kali kita memesannya. Persediaan yang dimiliki oleh perusahaan itu perlu dilakukan penilaian. Nah, dalam mengelola persediaan tersebut, manajemen bisa menggunakan salah satu dari beberapa metode yang ada di layar ini. Yang pertama kita lihat metode penilaian itu ada metode EOQ atau Economic Order Quantity. Metode kuantitas pesanan ekonomi. Maksudnya, metode pembelian persediaan itu berdasarkan jumlah pesanan yang diterima. Contoh, ketika perusahaan mendapatkan pesanan produk dengan jumlah, spesifikasi, dan waktu yang telah ditentukan konsumen, maka perusahaan memiliki kepastian mengenai berapa kebutuhan, spesifikasi, dan harga bahan baku yang akan dibeli untuk memenuhi memenuhi kebutuhan pesanan konsumen tersebut. Karena dia sudah tahu jumlahnya berapa, spesifikasinya apa, dan waktunya kapan. Nah, yang kedua, yang perlu dipahami bahwa metode Economic Order Quantity ini dia berlaku hanya pada situasi yang pertama, biaya pemesanan jumlahnya selalu sama. Jadi kalau biaya pemesanan tidak sama, berarti metode ini tidak berlaku. Yang kedua, item barang yang dipesan tidak bergantung pada barang lain. Yang ketiga, pesanan telah diterima dengan pasti. Yang keempat, jumlah kebutuhan bahan baku sudah bisa ditentukan dan pasti. Yang kelima, biaya pemeliharaan persediaan per unit itu sama. Yang keenam, ketersediaan barang tidak terbatas. Yang berikutnya adalah harga barang juga tidak berubah. Yang kedelapan, barang tidak cepat rusak. Dan yang terakhir, jumlah kebutuhan stabil, jadi tidak fluktuatif. Inilah metode yang bisa dipakai ketika dengan Economic Order Quantity. Kita masuk pada metode yang kedua, yaitu MRP, Material Requirement Planning. Nah, metode yang dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material. Apa sih itu?
Ini merupakan perencanaan dan pengendalian persediaan untuk menjamin material atau bahan baku selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Nah, metode MRP ini bertujuan menjaga persediaan dalam jumlah yang sedikit. Karena semakin sedikit jumlah persediaan, maka biaya persediaan yang muncul juga akan sedikit. Nah, metode MRP itu menentukan jumlah kebutuhan material yang dibutuhkan, jadwal produksi, dan bahkan berjaga-jaga terhadap hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Nah, di sini ada beberapa keunggulan dari MRP. Keunggulan metode MRP ini yang pertama adalah memberikan informasi mengenai kapasitas pabrik. Yang kedua, meminimalisasi kesalahan dalam memperkirakan kebutuhan dan sekaligus menjadi acuan perencanaan jumlah produksi. Dan yang ketiga, memperbaiki dan mengupdate jumlah pemesanan dan persediaan barang. Yang keempat, mengadakan persediaan dengan jumlah dan harga yang tepat. Nah, keunggulan yang kelima dari MRP adalah dapat memenuhi permintaan material yang datang secara bergelombang. Sedangkan yang ketiga metodenya ada metode just in time atau JIT. Nah, metode ini merupakan metode tepat waktu. Apa sih itu metode tepat waktu? Metode yang mengusahakan perusahaan tidak menyetok atau tidak memiliki persediaan. Artinya, persediaan itu nol atau setidaknya mendekati nol. Jadi jika perusahaan tidak memiliki persediaan, maka perusahaan tidak akan menanggung biaya persediaan. Yang keempat itu ada namanya metode periodic review. Metode periodic review ini atau disebut juga dengan metode pemesanan barang yang dilakukan dengan jarak waktu atau interval waktu yang sama. Pemesanan material bahan dijadwalkan secara rutin sehingga manajer keuangan bisa memperkirakan dan mempersiapkan biaya yang akan dikeluarkan. Nah, keunggulan metode ini yaitu salah satunya untuk meredam fluktuasi naik turunnya permintaan dan kebutuhan persediaan. Tapi metode ini relatif mudah dilakukan karena tidak membutuhkan proses administrasi yang panjang. Kenapa? Karena pemesanan persediaan sudah terjadwal dengan rutin. Oke, sistem manajemen persediaan itu atau sistem manajemen inventory dapat menyederhanakan proses pengelolaan persediaan yang kompleks, yang rumit, seperti pengecekan inventaris, pemesanan barang dari pemasok, sampai pengambilan dan pengepakan barang, perhitungan nilai inventaris, terus prediksi kebutuhan inventaris, dan masih banyak lagi, sehingga perusahaan sangat memerlukan sistem manajemen persediaan ini. Nah, apa sih manfaat sistem manajemen persediaan itu bagi perusahaan? Yang pertama pastinya penyimpanan data terpusat. Semakin banyak lokasi stok yang harus dikelola, maka semakin sulit perusahaan mengelola pesanan dan melacak ketersediaan stok yang dimiliki. Nah, dengan adanya sistem manajemen persediaan, hal ini tidak akan terjadi. Yang kedua, stok kontrol. Stok kontrol ini merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyediakan stok barang yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan konsumen. Nah, sistem manajemen inventory itu memungkinkan perusahaan untuk mengawasi ketersediaan dan memastikan untuk selalu ada di tingkat yang mencukupi. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Dengan sistem manajemen inventory, berbagai aktivitas kompleks yang termasuk dalam penanganan stok dapat dibuat menjadi lebih sederhana. Yang keempat, ada namanya produktivitas yang optimal. Karena berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan pengelolaan inventaris telah diotomatisasi, sehingga karyawan bisa mengerjakan pekerjaan atau tugas yang lain. Yang kelima pastinya penghematan biaya. Nah, dengan adanya sistem manajemen persediaan ini, otomatis berbagai human error dalam hal penyimpanan stok itu akan
teratasi yang mengakibatkan terjadinya penghematan biaya. Yang keenam, peningkatan kepuasan pelanggan. Perangkat lunak manajemen inventaris memastikan seluruh pesanan konsumen terpenuhi dengan baik melalui informasi real time terkait tingkat persediaan perusahaan. Yang terakhir, manfaat sistem manajemen persediaan yaitu perakiraan dan perencanaan yang akurat. Nah, sistem manajemen inventory membantu perusahaan menjadi lebih proaktif ketika merencanakan dan memprediksi kebutuhan inventaris. Dengan laporan inventaris yang lengkap dan akurat, perusahaan dapat mengetahui produk yang paling populer atau produk yang paling jarang dipesan oleh konsumen. Nah, inilah manfaat dari sistem manajemen persediaan. Manajemen persediaan dalam suatu perusahaan itu berada di posisi yang penting bagi manajemen-manajemen lainnya. Nah, di sini ada beberapa divisi manajemen yang kegiatannya berkaitan dengan manajemen persediaan. Mana saja itu? Yang pertama ada namanya manajemen pembelian. Nah, manajemen persediaan berhubungan dengan manajer pembelian itu mengenai prioritas dan orientasi pembelian material dengan kuantitas yang besar supaya bisa mendapatkan potongan harga dari pemasok atau supplier. Semakin banyak barang yang dibeli, biasanya pemasok akan memberikan potongan harga, bahkan menggratiskan ongkos pengiriman ke gudang perusahaan. Nah, inilah hubungan manajemen persediaan dengan manajemen pembelian. Nah, yang kedua dengan manajemen produksi. Pasti hubungan ini sangat jelas. Manajemen produksi tentu saja membutuhkan persediaan bahan baku untuk memulai aktivitas produksinya. Nah, manajemen produksi itu ingin memastikan bahwa kebutuhan bahan baku bisa terpenuhi sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan. Artinya di sini, komunikasi di antara dua divisi ini penting agar kelancaran produksi barang tidak mengalami hambatan dan bisa menghasilkan produk dengan kualitas terbaik. Yang ketiga itu dengan divisi manajemen keuangan. Nah, hubungan dengan manajemen keuangan tidak jauh dari masalah pembelian material. Manajemen selalu menyoroti efisiensi anggaran pengeluaran. Nah, manajemen keuangan itu lebih tertarik dengan pembelian material dalam jumlah yang besar. Kenapa? Karena bisa berpotensi mendapatkan potongan harga dari supplier. Namun dalam hal tertentu, manajemen keuangan bisa menyarankan untuk melakukan pembelian dalam jumlah yang kecil. Tentu saja ini menyesuaikan dengan kebutuhan produksi agar tidak menyimpan persediaan bahan baku terlalu lama. Jadi peran manajemen persediaan dalam hubungannya dengan manajemen lain-lain adalah menjaga perputaran persediaan dengan rekonsiliasi dengan manajemen yang lain yang berhubungan dengan persediaan. Nah, inilah hubungan manajemen persediaan dengan manajemen-manajemen lainnya. Semoga penjelasan Bu Reza bisa dimengerti sampai di sini. Tanpa terasa kita sudah membahas topik yang terakhir, yaitu tentang hubungan manajemen persediaan dengan manajemen yang lain. Maka berakhir juga pertemuan kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, Bu Reza ingin simpulkan bahwa pada hari ini kita sudah mempelajari tentang permasalahan yang ada dalam persediaan, metode yang dipakai dalam persediaan itu apa saja untuk penilaian persediaan, dan juga hubungan manajemen persediaan dengan manajemen lain itu seperti apa. Nah, dengan berakhirnya materi ini, maka berakhir juga materi kompetensi kita tentang manajemen persediaan ini. Untuk itu, Ananda bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan di pertemuan berikutnya. Baik Ananda, sebelum pertemuan kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Ananda yang muslim membaca hamdalah, Ananda yang non muslim berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
Berdoa dimulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, jangan lupa persiapkan diri Ananda untuk mengikuti ulangan dari kompetensi yang ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. See you next time.